بسم الله الرحمن الرحيم. Insyaallah dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari ini saya akan menggantikan yang seperti biasanya disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Sayyidi. Ibu Haji Muhammad Sayyidi kayaknya kecapean ya habis itu ya, habis goes ya. Jadi saya menggantikan aja, menyampaikan nanti satu buah hadis saja. Jangan pergi dulu nih ya. Nanti saya sampaikan hadis ini supaya bapak-bapak tahu ya. Jangan dibilang nanti nggak ada hadisnya padahal belum nyampe ya, ini. Jadi ada namanya pahala yang pertama kali diberikan kepada orang yang telah mati. Jadi pahalanya nih diberikan ya kalau udah mati ya. Jadi saya akan bacakan hadisnya. In awwala ma yujaja bihil abdul mu'min ba'da mautihi ayyaghfar li jami'i man tabi'a janajatah rawahul Baihaqi an Abi Abbas an Ibnu Abbas. Sesungguhnya pahala yang mula-mula diberikan kepada hamba yang beriman sesudah matinya ialah semua orang yang mengiringi jenazahnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasannya, banyak keistimewaan yang diberikan kepada orang mukmin. Dalam hadis terdahulu disebutkan bahwa arwah mereka ditempatkan di langit ketujuh agar setiap hari mereka dapat melihat ke surga. Orang mukmin itu tempat yang akan mereka diami setelah hari berbangkit. Kemudian dalam hadis ini disebutkan pahala yang mula-mula diberikan kepadanya ketika ia mati. Jadi mati dulu bapak-bapak ya, nanti harus mati dulu kalau mau diberikan pahala. Yaitu semua orang yang mengikuti jenazahnya ke kuburan diampuni dosanya. Hal ini tidak lain merupakan penghormatan bagi orang mukmin dari Allah. Jadi kalau ada orang mati meninggal, saya mah nggak ikut kuburan, nggak ikut, silakan aja. Jangan begitu, ini pahala ini ya. Ya saya nggak ikut deh. Banyak yang gitu tuh. Padahal dia mau mati juga nantinya. Jadi kadang-kadang kan mati mendadak. Seperti contohnya di Cianjur ini. Mana ada yang tahu? Mendadak Pak. Mana yang tahu coba? BMKG tahu nggak BMKG? Nggak ada. Dia tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Hanya itu kalau udah terjadi baru nanti aja susulan. Bisanya begitu doang Pak. Di Aceh di tsunami nggak ada yang tahu. Kecuali dulu di Palestina zaman Nabi Lut. Tahu apa Nabi Lut? Nabi Lut itu kaumnya di daerah Sadum. Sadum itu Palestina bagian timur Pak. Harus tahu Bapak ya. Saya kasih tahu nih. Sadum Palestina bagian timur. Itu ditugaskan Nabi Lut. Karena di kaum Sadum itu terkenal dengan nama sodomi. Kalau sekarang LGBT ya, LGBT lesbian, gay, bisek, tandar gitu kan. Nah sekarang itu banyak ini. Nah di Cianjur ini banyak Pak, kemarin ada kontes LGBT kan. Banyak kemaksiatan di Cianjur itu. Banyak pemurtadan. Dia mengundang azab Allah. Kalau dulu zaman Nabi Lut, denger ini, zaman Nabi Lut itu dikasih tahu sama malaikat ke Nabi Lut. Hai Nabi Lut, kampung ini mau saya balikan. Saya ditugaskan oleh Allah, mau saya balikan tanahnya aja. Bumi ini dibalikan Pak. Di tanah Sadum itu. Sebab udah dikasih tahu kaum Nabi Lut itu jangan, jadi senengnya sama laki-laki. Sampai-sampai Nabi Lut itu menawarkan itu istri anak saya itu.
kawin katanya. Nggak mau, saya nggak mau katanya. Sebab ada tamu namanya malaikat 3 tamu, 3. Dikasih tahu sama istri Nabi Lut, malah istrinya yang ngasih tahu. Ada tamu katanya, cowok ganteng-ganteng itu dikepung Pak rumah Nabi Lut. Tapi dikasih tahu dulu Nabi Lut itu suruh pergi malam-malam. Pergi dulu kamu di sini, kampung akan dibalikan oleh akan disisa kaum Sadum itu. Jadi yang Nabi Lut udah nggak ada, pergi sama yang beriman ya, nggak sedikit. Itu langsung sebelum fajar subuh itu dihantam Pak, dibalikkan itu tanah Sadum itu. Gara-gara itu, kalau sekarang kan LGBT, kalau dalam dulu kan namanya homoseks ya. Nah sekarang di Cianjur itu kemarin ada pesta kontes itu LGBT, dan kemaksiatan di puncak itu terbuka sekali Pak. Jadi dihancurkan itu. Jangan bilang itu lempengan, siapa yang lempengan tanah itu siapa yang itu? Allah yang menentukan. Tanahnya tebing-tebing, dan Nabi di sana di Palestina tanahnya datar Pak. Di Sadom itu, Palestina bagian timur itu. Tanah udah pernah ke sana Pak, belum enggak? Pak Wanso belum kan? Belum. Tanah di sana itu dibalikan Pak. Pagi-pagi itu udah sebelum fajar tuh bergelimpangan ke manusia. Dia mengingkar kepada Nabi Lut, udah dikasih tahu. Itulah mungkin yang saya sampaikan. Jadi manusia itu sedikit ilmunya Pak, jangan sombong. Dengan teknologi apa bisa? Nggak bisa itu. Beberapa detik aja langsung nggak bisa dideteksi Pak. Dengan BMKG itu orang percaya sekali gitu ya. Itu nggak bisa. Bisanya nanti susulan. Bisanya begitu aja. Sudah terjadi. Di sana juga di Aceh. Waktu itu 2004 ya, tahun 26 itu. Malamnya habis ngapain? Di pantai-pantai itu minum-minuman Pak. Dihantam juga Pak. Makanya kita harus banyak-banyak tobat ini. Udah akhir zaman ya. Jangan dibiarkan sebetulnya. Kadang-kadang ada kemungkaran itu dibenci. Jadi kita ikut-ikut benci gitu. Membasmi kemungkaran itu gitu. Oh apaan itu apaan? Jadi gitu. Ya itu akibatnya. Mengundang azab Allah. Jadi kita kalau ada yang kemungkaran di sini ya jangan didiamkan aja. Istilah mah kalau satu kapal orang yang bolongin di bawah itu jangan didiamkan, biar aja kamu ngambil air kan. Jangan dibiarkan aja tenggelam kapal. Ya, itulah mungkin walaupun hadisnya sedikit ini, tapi maknanya banyak Pak. Imannya banyak kalau diungkap gitu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.